Baik, jadi dalam kesempatan ini saya akan memberikan sebuah perbandingan. Jadi perbandingan antara surga, yaitu surga yang diberitakan oleh Alkitab, dan surga yang diberitakan oleh Quran. Nah, mungkin untuk orang-orang di luar sana yang kebetulan punya niat untuk menjadi seorang mu'alaf, menurut saya ada baiknya terlebih dahulu untuk menonton video ini sebelum kemudian mengambil keputusan. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan memberikan penjelasan mengenai gambaran surga yang diberitakan oleh Alkitab. Jadi karena yang pertama surga yang hendak kita ketahui adalah surga yang diberitakan oleh Alkitab, jadi mari kita lihat langsung ke dalam beberapa teks Alkitab yang berbicara tentang surga, dan kita akan menyimpulkan berdasarkan teks-teks Alkitab tersebut bagaimana gambaran surga yang diberitakan oleh Alkitab. Nah, teks Alkitab yang akan saya kutip itu berasal dari kitab Wahyu, yaitu pasalnya yang ke-21 dan ayatnya yang kedua sampai dengan ayat ke-4. Kemudian selanjutnya adalah ayat 11, baru kemudian lagi ayat 18 sampai 21, kemudian ayat 23, dan yang terakhir ayat yang ke-27. Nah, setelah membaca teks-teks tersebut di atas, satu-satunya gambaran yang bisa kita dapatkan mengenai surga yang diberitakan oleh Alkitab itu adalah sebuah surga yang penuh dengan kemuliaan, yaitu kemuliaan Allah dan kekudusan Allah, jauh dari segala jenis dosa dan kenajisan duniawi. Dan menurut saya ini adalah sebuah gambaran surga yang sejati, karena surga ini memberikan sebuah gambaran yang sangat-sangat luar biasa, penuh dengan kekudusan, penuh dengan kemuliaan Allah. Terang Allah ada di sana. Jadi kita benar-benar hidup kudus, jauh dari kenajisan duniawi, jauh dari segala macam perbuatan seksual dan kehidupan duniawi yang selama ini kita hidupi ketika masih di dunia. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi, yaitu gambaran surganya yang diberitakan oleh Al-Quran. Jadi apakah sama nanti dengan surga yang diberitakan oleh Alkitab? Dan untuk menjawab ini tidak ada cara yang lebih baik dan cara yang lebih benar selain daripada membiarkan orang-orang yang percaya kepada Al-Quran itu sendiri, terutama para ustadz yang akan menjelaskan gambaran surga yang diberitakan oleh Al-Quran. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video berikut ini. Bocoran sedikit ya, sebetulnya ini rahasia di antara kita, tapi nggak apa-apa lah saya sampaikan. Lihat baik-baik, di surga itu ada gambaran di Quran. Bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga namanya wildanun mukhalladun, surah Al-Insan. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya, gitu kan. Perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket, perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka ini kuat. Nah, ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, Maklusan ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih,
tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Damn! Yes. Lah, kalau sekarang 1 jam sudah klepak-klepak. Kalau laki-laki masuk surga dikasih bidadari 7 orang, bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Kalau ada ibu berpikir akan masuk surga lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu, sedangkan laki-laki itu poli. Poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami. Dalam buku Rasulullah SAW berkisah tentang surga neraka, banyak dikisahkan oleh para sahabat Nabi yang mendengar sabda Nabi SAW yang kebanyakan menceritakan tentang laki-laki, antara lain akan diberikan kekuatan 100 laki-laki untuk 1 orang laki-laki. Masing-masing laki-laki akan diberikan 2 orang bidadari, di mana bidadari mendampingi di sampingnya, samping bahunya, dan 1 lagi di kakinya. Pertanyaan, bagaimana dengan wanitanya? Apakah akan dipertemukan antara pasangan suami istri di dunia? Ini bahasan tentang surga nanti ya. Akan ada bahasanya tentunya. Memang di surga ya akan ada bahasan, kita bahas masalah itu. Setiap penghuni surga laki-laki itu akan memiliki 2 orang pasangan. Itu sudah hukum Allah nanti di akhirat, gitu kan? Dan itu tidak ada lagi urusannya seperti di dunia kita terbawa ego, perasaan, tidak ada. Memang di surga poligami. Memang sudah begitu. No God! No God, please no! 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 Jadi kita baru saja sama-sama menyaksikan bagaimana gambaran daripada surga yang diberitakan oleh Al-Quran, dan itu saya serahkan kembali kepada teman-teman semua untuk menilai manakah surga yang benar, manakah surga yang sejati, apakah surga yang diberitakan oleh Alkitab atau surga yang diberitakan oleh Quran. Nah, akan tetapi secara pribadi saya rasa saya juga perlu untuk memberikan pendapat saya mengenai 2 gambaran surga yang diberitakan oleh Alkitab dan Quran. Dan menurut saya gambaran surga yang diberitakan oleh Quran itu sangat berbeda ya, 180 derajat berbeda dengan gambaran surga yang diberitakan oleh Alkitab. Menurut saya gambaran surga yang diberitakan oleh Quran itu sangat jauh dari kata kudus, sangat jauh dari kata suci. Bahkan menurut saya gambaran surga seperti itu adalah sebuah gambaran surga yang penuh dengan dosa, penuh dengan kenajisan, penuh dengan kejijikan, dan itu sangat-sangat bertentangan dengan sifat-sifat Allah yang penuh dengan kekudusan dan kesucian. Baik, jadi untuk teman-teman yang mungkin di luar sana punya niat untuk menjadi seorang mu'alaf, menurut saya ada baiknya untuk mempertimbangkan kembali niat itu dan coba merenungkan kembali dan membanding-bandingkan kembali kira-kira manakah ajaran yang benar, apakah yang diajarkan oleh Alkitab atau yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Shalom, Tuhan Yesus memberkati.